Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang sudah berjalan selama 5 bulan, mulai dari bulan Mei hingga September, dalam rangka Monef Internal Penelitian PNBP 2023 dengan skim penelitian dosen pemula. Judul penelitian kami adalah model blended learning untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mahasiswa disabilitas ungu di pendidikan tinggi. Nah, pada kali ini saya akan menguraikan beberapa hal, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, secara ringkas, kemudian metodologi penelitian, hasil penelitian yang sudah dicapai, kemudian capaian luaran dan tahapan selanjutnya. Nah, latar belakang mengapa kami melakukan penelitian pada bidang ini, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusif yang menjamin bahwa semua disabilitas untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian, dari sisi lainnya, jumlah mahasiswa disabilitas terus meningkat, baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, data itu kami lihat dari website dari United Kingdom dan juga data internal UNP sendiri yang kami peroleh dari Pusat Layanan Disabilitas UNP. Kemudian, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terlihat bahwa student engagement ataupun academic engagement mahasiswa disabilitas ungu masih rendah. Hal ini merupakan salah satu dari kurangnya komunikasi mahasiswa atau partisipasi mahasiswa di dalam pembelajaran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami ingin memberikan sebuah solusi, yaitunya dengan merancang model pembelajaran yang berbasis IT yang nanti akan diwujudkan dalam model blended learning. Nah, model blended learning sendiri sudah banyak digunakan, bahkan di lingkungan internal UNP sendiri juga sudah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun untuk kajian model blended learning untuk disabilitas masih belum banyak dilakukan. Nah, tentunya dalam merancang model blended learning untuk mahasiswa disabilitas akan berbeda dengan model blended learning yang biasa digunakan, karena mahasiswa disabilitas membutuhkan kebutuhan dan pelayanan pembelajaran yang berbeda. Nah, kemudian untuk komunikasi, tentunya nanti komunikasi mahasiswa disabilitas ungu akan berbeda dengan komunikasi mahasiswa reguler. Nah, komunikasi yang akan ditekankan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan student engagement ataupun academic engagement, di mana nanti komunikasi mahasiswa akan dilihat dari komunikasi lisan yang dibantu dengan penerjemah bahasa isyarat ataupun komunikasi tulisan yang bisa diberikan oleh mahasiswa melalui pembelajaran online. Kemudian mahasiswa disabilitas ungu yaitu mahasiswa yang memiliki hambatan di dalam pendengarannya. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah penelitian riset dan development, maka pada awal sekali kami akan melakukan riset terlebih dahulu. Nah, nanti akan diwujudkan dalam tahap-tahap penelitian dengan model pengembangan ID. Nah, pada langkah tahap pertama adalah tahap penentuan atau identifikasi, nanti akan dilakukan analisis latar, analisis karakteristik mahasiswa, analisis materi, kemudian juga analisis kondisi. Kemudian pada tahap berikutnya adalah tahap pengembangan. Nah, di sini karena internal UNP sendiri sudah memiliki learning management system, kami akan gunakan LMS tersebut yang akan membantu nanti sebagai tempat delivery materi yang akan kami rancang. Nah, materi ini nanti bisa berbentuk bahan ajar dengan text-based content dan juga video-based content. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi, nanti akan dilakukan validasi dari model yang dikembangkan. Nah, instrumen nanti bisa terdiri dari instrumen wawancara, panduan wawancara. Nah, ini akan dibantu oleh juru bahasa isyarat, kemudian juga ada instrumen berbentuk angket, kemudian
Nanti juga ada lembar validasi dan lembar praktikalitas dari model yang dikembangkan. Nah, untuk subjeknya tentunya ada mahasiswa disabilitas rungu di Prodi Pendidikan Luar Biasa, ada 5 orang, dan pengumpulan datanya nanti melalui angket, wawancara, dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Nah, ini hasil penelitian yang sudah kami temukan. Yang pertama dulu hasil analisis kebutuhan. Di sini ada 5 orang mahasiswa disabilitas rungu. Kemudian karena kita akan menggunakan perangkat TIK, kita juga melihat kesiapan mahasiswa dalam menggunakan perangkat TIK. Di sini mereka memiliki laptop dan smartphone 100%, atau semua subjek memiliki laptop dan juga smartphone. Kemudian untuk internet akses, mereka menggunakan Wi-Fi dan juga mobile data. Nah, untuk ICT skill, pada tahap mengoperasikan komputer, pada umumnya sudah bisa untuk mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office. Kemudian untuk desktop application 80% bisa. Kemudian untuk kemampuan mengakses internet, Google Drive, Learning Management System, dan Internet Searching yang akan nanti dibutuhkan dalam pembelajaran online, rata-rata juga bisa di atas 80%. Nah, kemudian kita juga melihat keterlibatan dalam diskusi online dan offline. Nah, mahasiswa disabilitas rungu ini terlihat kurang terlibat, baik dalam diskusi yang dilaksanakan secara offline ataupun online. Namun, untuk diskusi online itu mereka lebih aktif daripada diskusi offline. Nah, untuk itu kita perlu merancang bagaimana diskusi online ini bisa lebih ditingkatkan. Nah, di sini kita lihat mereka rata-rata pernah melakukan diskusi secara online. Tapi kalau untuk offline, ada mahasiswa yang tidak pernah terlibat. Nah, ini menandakan kurangnya komunikasi sehingga mahasiswa kurang terlibat di dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari 4 komponen. Ada sintaks yang merupakan urutan aktivitas, kemudian ada sistem sosial yang merupakan hubungan sosial antara dosen dan mahasiswa, kemudian ada prinsip reaksi. Nah, di sini dosen memiliki peran yang berfungsi untuk membentuk prinsip reaksi terhadap mahasiswa dalam bentuk respon dan penghargaan yang diberikan, dan terakhir ada sistem pendukung yang akan mendukung model ini bisa berjalan. Nah, ini pengaturan aktivitasnya. Setelah dianalisis, model ini akan dikembangkan lebih lanjut pada mata kuliah teknologi adaptif dan asistif, karena pada mata kuliah ini memang membutuhkan pembelajaran baik secara online dan juga pembelajaran offline. Nah, karena eh, sistem di internal UNP memang sudah memiliki peraturan untuk online dan offline, maka nanti akan diputuskan penggunaan online learning system ini berfungsi sebagai web-centric course. Nah, ini merupakan deskripsi kegiatan model blended learning, tahap-tahap yang akan dilakukan selama 1 semester. Kemudian ini adalah aktivitas dosen dan mahasiswa dalam bentuk komponen sistem sosial. Kemudian ini adalah kegiatan dosen dan mahasiswa dalam komponen prinsip reaksi model pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sistem pendukung. Nah, untuk sistem pendukung ini nanti akan ada LMS, kemudian perangkat ajar, kemudian nanti juga ada media. Nah, medianya ada text-based content, kemudian ada video, kemudian ada Zoom, dan yang terakhir juga akan dibantu oleh JBI untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini merupakan salah satu media yang sudah dikembangkan, yaitu menggunakan video, karena memang mahasiswa tunarungu tidak bisa diberikan konten berbentuk audio, maka kami membuat dalam bentuk video, di mana bahasa yang diberikan tidak terlalu kompleks. Nah, materi diberikan dalam bentuk micro learning atau pembelajaran yang
tidak terlalu panjang, dan supaya meningkatkan engagement mahasiswa, pada video itu kita berikan open-ended question, di mana mahasiswa bisa memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan yang kita selipkan di dalam video pembelajaran tersebut. Nah, dengan begitu kita harapkan mahasiswa terlatih untuk memberikan respon di dalam pembelajaran. Berikutnya capaian luaran. Untuk luaran dari penelitian ini adalah artikel pada jurnal Sinta 3 kita sudah submit, tapi belum ada feedback dari jurnal tersebut, masih menunggu penugasan. Kemudian nanti kita juga merencanakan adanya draft buku model yang bisa kita kirimkan untuk HAKI. Nah, tahapan selanjutnya karena penelitian ini sudah dimulai selama 5 bulan, dari bulan Mei sampai September, rencana berikutnya kita adalah untuk menguji coba desain, kemudian kita juga akan menargetkan tercapainya target luaran penelitian sebelum laporan akhir serta penulisan laporan akhir kegiatan penelitian. Nah, beberapa kesimpulan dari penelitian yang sedang berlangsung ini adalah pengembangan model blended learning ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa disabilitas lumpuh, dan diharapkan dengan model ini bisa meningkatkan komunikasi mahasiswa disabilitas lumpuh, baik dalam bentuk komunikasi lisan ataupun komunikasi dalam bentuk tulisan melalui pembelajaran online. Kemudian model blended learning yang dikembangkan ini adalah berbentuk web-centric course, di mana membutuhkan pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran online ini digunakan untuk memberikan materi yang tidak diberikan pada pembelajaran tatap muka. Demikian untuk video presentasi Monef internal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.